Perburuan terhadap pelaku begal yang lukai IRT menyisakan satu lagi setelah tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatantras Polda Sumsel berhasil menangkap dua tersangka. Kedua tersangka yang ditangkap yakni Efri Yongki alias Ahong. Dia ditangkap kurang dari sehari aksi begal tersebut. Kemudian untuk tersangka Emerifo Ricardo terpaksa diberi tindakan tegas usai menabrak petugas dengan sepeda motor saat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka terungkap peran dari kedua tersangka diakui dari Ahok sebagai pelaku pembacokan menggunakan celurit. Sementara pengakuan dari tersangka Emerifo Ricardo berperan sebagai supir atau joki saat upaya begal dengan membacok tangan kanan Yunita. Lebih lanjut, Ripo menceritakan kronologis awal aksi upaya begal berujung pembacokan IRT di Simpang Dogan Jalan Haji Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Aksi tersebut diakui Rivo terjadi spontanitas usai tiga pelaku berkumpul di salah satu rumah pelaku untuk bermain judi online jenis slot dan juga bermabuk-mabukan. Usai mabuk dan kalah judi online, ketiga pelaku lantas mencuri niatan untuk melakukan begal. Namun ketika disinggung jika Rivo sebagai dalang aksi begal ini, dirinya berkelit. Ahong dan DPO AG disebut turut dari motor. Akibat korban berteriak dan putar arah ke simpang BLK membuat mereka gagal membawa motor korban. Terpisah, Kasubdit Jatantras Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika SIK membenarkan pihaknya berhasil menangkap dua tersangka dan menyisakan satu pelaku tersisa. Berita sebelumnya, perburuan pelaku begal yang sebabkan IRT di Palembang alami luka bacok akhirnya membuahkan hasil. Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatantras Polda Sumsel berhasil pertemukan tersangka Ahong dengan satu rekannya saat beraksi. Untuk diketahui, seorang IRT di Palembang yakni Yunita mendapatkan luka menganga setelah dibacok oleh pelaku begal saat melintas di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang pada Rabu. Pelaku kedua yang berhasil ditangkap yakni Emerifo Ricardo. Dia ditangkap tim Opsnal Unit 2 Jatantras pimpinan Panit Teddy Brata SH saat berada di Jalan MM Sudarman, Ganda Subrata, tak jauh dari areal pemakaman Tionghoa yang ada di Kelurahan Pipareja, Ilir Timur 3, Palembang. Untuk pelaku kedua, polisi memberikan tindakan tegas setelah dalam proses penangkapan pelaku memberikan perlawanan dan membuat luka satu petugas polisi, di mana Emerifo Ricardo membuat luka dua petugas sekaligus yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor dengan cara ditabrak hingga kedua petugas terjatuh. Terkait itu, Kasubdit Jatantras Polda Sumsel Kompol Agus Prihadinika SIK MH membenarkan pihaknya berhasil menangkap satu rekan Efri Yongki alias Ahong yang ditangkap belum lama. Lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Emerifo Ricardo, didapati tersangka merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Kau begal itu kau cak mana? Kau yang di mana? Di depan. Supir. Kau katanya yang ini yang rencana ke. Enggak. Enggak, aku lurus itu. Itu kalau aku sama ke kiri. Aku tak main itu baik ke kiri. Nomor tuh apa katanya? Coba cerita ke apa namanya waktu kau begal tuh cak mana awalnya? Mana? Begal di Simpang Dogan tuh. Kan di rumah aku baru wali ya itu. Wali. Terus? Nah, nyala kamu payung nak berangkat baik kayu. Kalah dan nih. Terus? Ya kami itulah masalah kami. Dah masalah kata bila aku makus minum. Dalam itu lagi kak. Dalam itu aku terniat nak lurus kak. Nak apa? Lurus. Oh. Ya. Datang aku ke kiri je. Terus? Dokter sekalian Kejadian enggak? Hah? Kejadian. Apa? Kejadian. Kejadian mak mana? Yang Di Simpang Dogan itu. Yang bacot siapa? Ahong. Tapi ngapa bawa niatnya nak kemana kamu itu? Memang nak nyari ini kan korban kan? Nyari begal, nak begal kan memang? Ada rumah enggak? Bawa sajam tapi? Iya, enggak tahu aku enggak tahu itu bawa. Enggak tahu ni enggak. Terus? Korban tuh kamu bacok? Nah, aku kecil kak, biasalah langsung turun, dari ikut turun langsung apa itu? Terus? Sudah. Korban tuh berlari, berteriak. Iya. Nah, kamu ngapa berlari? Jadi yang ngajak tuh si Ahong. Agus itu Ahong. Agus apa Ahong? Ahong.
Terus kau Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.